Waalaikumsalam warahmatullahi kepada Ibu Kepala Sekolah SD 2 Arah yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Guru SD 2 Arah yang juga saya hormati, tak lupa Bapak Ibu CPG Angkatan 8 ya yang saya juga hormati. Marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita terhadap Allah SWT bahwasanya pada hari ini ada acara diseminasi pemahaman dan penyebaran budaya positif oleh Ibu Juliana CPG Angkatan 8. Adapun susunannya pertama pembukaan. Mari Bapak Ibu kita buka dengan bacaan basmalah. Semoga acara pada siang hari ini berjalan lancar, manfaat untuk kita semua. Kita laporkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin Ibu Nadia. Silakan. Bapak Ibu kami mohon untuk Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaan, Bapak Ibu dipersilakan. Kita lanjutkan yaitu acara ini. Kami persilakan kepada Ibu Juliana SCP. Terima kasih. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat pula Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Karangparang yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita bersyukur dan tidak Tuhan Yang Maha Esa
paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, tentang motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Untuk yang pertama, perubahan paradigma belajar. Paradigma stimulus respon atau teori kontrol, yaitu bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Menurut Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kemudian, di sini ada stimulus respon dan stimulus teori kontrol atau pilihan. Di sini ada perbedaannya ya, stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain terkait dunia. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi diri kita sendirilah yang bisa mengontrol diri kita sendiri ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Kemudian disiplin positif. Apa toh makna disiplin? Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang mau mengatakan tentang disiplin. Apa toh disiplin itu? Ada yang mau mengutarakan? Berperilaku sesuai aturan. Ribon? Berperilaku sesuai aturan. Berperilaku sesuai peraturan. Terus ada lagi tentang pengertian disiplin. Apakah disiplin itu? Nah, di sini kita coba. Disiplin itu berasal dari kata bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Ya, biasanya kita harus menyuruh anak, kamu harus disiplin. Ya, itu berarti anak
mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu dengan tujuan untuk mendapatkan hadiah. Nah, itu motivasi intrinsik. Jadi dia termotivasi itu karena ingin mendapat hadiah. Terus yang kedua itu ada motivasi, itu tadi ekstrinsik ya. Yang kedua ada motivasi intrinsik. Motivasi di mana perilaku seseorang untuk melakukan atau mencapai sesuatu demi dirinya sendiri. Jadi misalnya dia ingin menjadi anak yang pandai, yang pintar. Jadi dia harus termotivasi untuk belajar sendiri untuk mencapai tujuannya itu ya. Kemudian lagi motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman misalnya. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Dan itu yang muncul dari motivasi ekstrinsik. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, tadi motivasi ekstrinsik. Apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya? Di sini ada motivasi intrinsik, tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini ada hukuman dan penghargaan. Perbedaan antara hukuman dan perbedaan ya. Kalau hukuman itu berbentuk menyakitkan, cenderung menyakitkan, tidak nyaman, murid akan merasa takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, terus murid menjadi rendah hati. Akibat dari hukuman itu ya. Hukuman itu lebih ke menyakitkan, anak nanti jadi tidak nyaman, murid menjadi takut, memaksa. Nah kalau dia bersalah nanti malah cenderung menyembunyikan kesalahannya karena takut itu tadi. Terus murid menjadi rendah diri. Kalau penghargaan cenderung tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas. Yang terakhir merampas hak menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau tadi identitas gagal, ini identitas suksesnya. Konsekuensi dan restitusi. Ini perbedaannya ya. Kalau konsekuensi, penguatannya jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Stimulus ke respon. Murid menghormati peraturan. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagaimana murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Misalkan murid panjenengan berbuat salah, jangan langsung disalahkan ya. Kita harus menerapkan segitiga restitusi ini. Ditanya dulu ya. Terus apa yang dilanggar gitu. Dan kemudian jenengan harus bisa memberikan solusi ya. Jangan menyalahkan langsung. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan ya tadi. Kalau anak ada yang bersalah, jangan langsung disalahkan ya. Terus memperbaiki hubungan. Nah, dengan jenengan nanti memberikan solusi ke anak, itu nanti kan dapat memperbaiki hubungan jenengan ke anak loh. Jadi terlihat akrab seperti itu. Terus tawaran bukan paksaan. Restitusi
5 posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, teman, dan manajer. 5 posisi kontrol di sini. Di sini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Guru berbuat menghadir, menunjuk-nunjuk, mewakili, menyindir. Untuk pembuat rasa bersalah, berceramah dan mengalahkan seharusnya itu kecewa. Teman, ini bisa dibaca sendiri ya. Untuk contoh-contohnya gini. Kemudian lanjut nomor 6 yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang dapat disepakati bersama secara universal terlepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Suatu keyakinan akan lebih termotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, ini perbedaannya peraturan dan keyakinan kelas. Di situ peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya berarti tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya berarti menghargai orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kesalahan, berarti keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti keyakinan kelasnya apa? Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, masuk keyakinan dan keselamatan. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya termasuk keselamatan dan keamanan. Pembentukan keyakinan kelas lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan di kelas itu berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam bentuk positif. Jadi kata-katanya itu harus positif ya. Kemudian hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami, apalagi kalau kelas 1 ya. Kalau kata-katanya berbelit-belit itu malah dia nggak paham. Terus sesuai kondisi kelas dan dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kita harus menyesuaikan lingkungan. Kemudian semua warga kelas ikut terlibat dalam pembuatan lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kita satu kelas itu harus saling berpendapat, mengutarakan keyakinan kelas itu. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Misalnya hari ini kesepakatannya apa, besok boleh lagi ganti ya. Kemudian yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi guru dapat yang
restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang kedua tadi validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, kita beri pengertian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi anak-anak diberikan pemahaman kalau kita melakukan kesalahan itu, setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Jadi jangan berkecil hati. Terus validasi tindakan yang salah, karena diberi pengertian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ditanya, anak-anak ditanya dulu untuk memvalidasi tindakan yang salah tadi. Terus yang terakhir menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Misalnya di kelas tadi kita sudah membuat keyakinan kelas kalau harus mengerjakan PR ya. Anak itu tidak mengerjakan PR, jadi anak-anak itu ditanya yang pelanggar tadi, kesepakatan apa yang telah kamu langgar, seperti itu. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, ditanya gitu. Nah ini keterangannya yang lebih rinci. Menstabilkan identitas sesuai restitusi tadi ya. 1. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, bapak atau ibu juga salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kemudian yang terakhir, kamu berhak merasa seperti itu. Yang kedua, validasi tindakan. Kita harus memvalidasi tindakan yang salah tadi pada. Guru berkata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa dilakukan saat Bapak Ibu melakukan validasi tindakan ini. Apa yang terpenting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalnya anak itu lagi memukul deh. Yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Untuk yang ketiga, menanyakan keyakinan yang bisa guru lakukan, yaitu guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Ya, anak ditanya. Terus nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, anak-anaknya ditanya seperti itu ya. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Gitu misalnya. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Dan untuk menanyakan keyakinan itu anak-anak diberi pertanyaan yang seperti ini ya. Dan itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Monggo yang mau memberi tanggapan positif. Mungkin dari Bapak Ibu. Ada yang rekan-rekan yang ingin memberi tanggapan positif? Saya mau bertanya tentang tindakan yang saya lakukan ketika anak itu seandainya melanggar tadi kesepakatan kelas, terus besoknya lagi kan pada saat itu kan sudah diberitahu melalui apa tadi restitusi
restitusi. Kalau besoknya lagi melakukan lagi, terus tapi dengan alasan yang berbeda itu gimana? Contohnya itu seandainya hari Senin kan tidak membawa topi, terus alasannya itu hilang Bu, dicari tidak ada. Nah terus tadi sudah dikasih restitusi lagi sudah, terus besoknya lagi bawa lagi tapi dengan alasan yang berbeda, itu bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Eda yang sudah memberi pertanyaan. Muridnya tadi melanggar apa Bu? Topi. Tidak membawa topi. Sebelumnya itu sudah dibuat keyakinan kelas atau belum? Nah, kalau sudah, ya coba di anak-anak dikasih tahu lagi. Coba dengan cara restitusi tadi, dengan cara anak-anak bisa coba dipanggil ke kantor misalnya ini untuk menstabilkan identitas tadi, jadi kan bisa tanya kenapa kok nggak bawa topi gitu. Terus dengan perlihatkan lagi, kita kan sudah membuat keyakinan kelas. Ya kalau tidak memakai topi itu termasuk melanggar apa tidak? Nah, kalau anak itu menjawab melanggar, terus ini kan kasih tahu. Nah kalau melanggar berarti berarti kamu tidak boleh melanggar aturan itu. Jadi besok harus memakai topi, Kalau besoknya lagi, ya memakai topi. Apakah sama seperti tadi konsekuensinya atau? Ya sama. Coba gitu diterapkan lagi. Siapa tahu terus nanti beberapa kali mereka berubah. Jangan lupa ditanyakan alasannya kenapa, Cukup. Baik. Nah, bisa juga ditanyakan kepada muridnya. Topinya kenapa? Kok dibawa mungkin rusak atau apa? Mungkin saja dia malu atau apa mungkin loh. Dia malu pakai topi yang rusak atau apa, jadi dia tidak pakai. Itu ya Bu. Sampun. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak Ibu tentang resiliasi yang dibawa oleh gurunya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya hari ini. Kita tutup dengan bacaan